Oke baik, selamat pagi, sore, malam sahabat semuanya. Kita bahas mengenai Lee Seon Woo ini sekarang menjadi perbincangan hangat, baik di media, terus di artikel juga banyak, terus di blog-blog juga banyak ya. Ini soalnya sekarang ini cukup banyak mendapatkan jam terbang main nih teman-teman semuanya. Lee Seon Woo ini dari Respark ya, ini teman-teman mungkin sudah pada paham dan mengetahui hal itu, karena ini sekarang lagi bagus-bagusnya nih, atau lagi banyak disorot. Karena kemarin sukses ya, membuat kejutan dengan finish di posisi runner up untuk Respark sendiri, dan peran dari Lee Seon Woo juga waktu itu cukup berperan ya teman-teman semuanya. Nah, performa ini lebih stabil dari yang kita kira ternyata, terutama dalam hal penerimaan bola. Ini juga tim jadi semakin solid ya. Ini waktu di perempat final ketemu dengan GS Caltech. Jadi ketika di awal-awal pertandingan, ini ketika tensi tinggi, ini ada suatu pemain yang mencuri diam-diam adalah pemain ini, Lee Seon Woo, yaitu yang main keren. Di media juga banyak dipuji juga, dari fan juga serupa ya, ketika waktu ketemu GS Caltech sahabat semuanya, terutama di set keempat. Ini perannya ini benar-benar membalikan keadaan waktu itu ya sahabat semuanya. Nah teman-teman semuanya, meskipun persaingan di Respark sendiri itu cukup ketat sekali, terutama di posisi yang serupa dengan Lee Seon Woo, yang mana kemarin itu tampil apik ya di turnamen Piala Kovo itu, dan membuat orang, para penggemar atau dari staf pelatih ini ekspektasinya cukup tinggi, terutama di musim-musim ke depan ya. Ini sosok Lee Seon Woo ini main di 29 pertandingan dan menyumbang 68 poin. Ini biasanya untuk Park Hye-min sendiri yang jago menerima, yang sering menggantikan Lee So-young pada waktu itu yang cedera. Jadi Lee Seon Woo ini lebih sering main sebagai pemain pengganti. Sekarang udah terbukti banyak sekali bermain. Nah sekarang ada aturan kuota ya untuk pemain Asia. Sudah ada Mbak Megawati dan ada Van Jabogir juga. Nanti kemungkinan Lee Seon Woo bakal lebih sedikit ya teman-teman semuanya. Tapi jangan lupa juga dia pernah menjadi Rookie of the Year pada waktu itu, awal-awal barunya. Jadi jelas dia punya keunggulan dibanding pemain lain. Ini makanya banyak mendapatkan pujian loh dari warganet, dari para fan, dan juga dari beberapa pengamat bola voli teman-teman semuanya. Sebentar saya turun. Nah sahabat semuanya, terutama dalam mengatasi situasi terbuka ini Lee Seon Woo bagus banget. Bola-bola tinggi juga bisa memblok juga, smash-nya juga kenceng, servisnya juga tajam nih sahabat semuanya. Kalau lagi di performa terbaiknya, dia bisa mencetak lebih dari 10 poin per pertandingan. Ini makanya banyak mendapatkan pujian ya dari warganet atau dari para fan dan juga para pengamat. Nah tapi nggak ada yang sempurna sih memang ya. Jadi kelemahan Lee Seon Woo ini ada di penerimaan servis teman-teman semuanya. Jadi selama karirnya ini efisiensi penerimaan servisnya ini jarang lebih dari 20%. Ini ada datanya juga dari para penggemar, para pengamat juga mengatakan seperti itu. Jadi ketika waktu masuk lapangan ini sering banget dia jadi target server lawan ya. Dan kadang juga susah buat ini ya, bertahan stabil. Ini makanya kenapa waktu Lee So-young cedera waktu itu, Park Hye-min yang dipilih membuat gantiin, tetapi karena Lee Seon Woo masih punya kekurangan di penerimaan, sehingga yang ganti Park Hye-min pada saat itu. Ini banyak yang mengatakan seperti itu. Nah sekarang nih, saat ini, musim depan ini kelihatannya bakal menjadi momen berat ya untuk Lee Seon Woo sendiri, karena ada Van Jabogir yang dulunya main sebagai abok juga, sekarang mengganti posisi, dan ada Byung Sung juga yang masuk ya, ini buat ngisi posisi Lee So-young sekarang yang udah pindah ke tim sebelah. Ada Park Hye-min juga yang masih ada ya setelah perpanjangan kontrak juga. Jadi untuk Lee Seon Woo ini tentunya nanti ini menjadi pilihan keempat ya untuk di posisi yang serupa teman-teman semuanya. Ditambah lagi ada rookie kayak Kwak Son Ok ya yang tadi kita bahas, dan juga John Dabin. Ini juga siap bersaing di posisi yang serupa sahabat semuanya. Jadi di tubuh Respark sendiri sekarang persaingannya makin ketat. Nggak cuma di sini aja, tapi di tim lain juga serupa ya untuk pemain baru yang baru datang. Tentunya untuk menembus pemain inti nggak mudah. Nah meskipun Lee Seon Woo nggak nyerah begitu aja, tapi di Piala Tongyong dia mendapatkan banyak sekali sorotan sebagai pemain pengganti dan selalu membuat dampak besar ya. Waktu Van Jabogir sempat cedera di semifinal ini lawan GS Caltech kemarin, tapi Lee Seon Woo ini masuk dan berhasil membuat serangan yang bisa ngebos serangan tim. Pada akhirnya Respark berhasil ngalahin GS Caltech 3-2 dan melaju ke final. Ini makanya untuk Lee Seon Woo ini teman-teman sekarang menjadi
sosok yang menarik perhatian ya, terutama bagi para fan. Pemain baru yang baru datang ini sekarang sudah performanya udah bagus gitu ya. Jadi ini makanya untuk kedepannya ini banyak yang berekspektasi tinggi untuk Lee Sun Woo ini, semoga nanti bisa masuk ke tim inti ya, bisa bersaing dengan teman-teman yang lain ataupun bisa mengimbangi kemampuan yang serupa baik Mbak Megawati, Hwan Jae-bugrik, Jong Ho-young, Park Eun-jin, kaptennya juga ya, dan serupa dan pemain yang lain. Pokoknya ini Lee Sun Woo ini banyak mendapatkan respon positif di kalangan Respak ataupun dari tim Respak sendiri teman-teman semuanya. Nah, ini adalah sedikit informasi ya, karena tadi ada request Mas untuk membahas mengenai Lee Sun Woo yang sekarang sedang bagus performanya dan mendapatkan jam main lebih banyak ya, seperti itu.